Baik, sekarang soal fungsionaris, pengurus lingkungan, pasal 11. Saya membacakan saja ya, supaya bisa rodok cepat dan bu, awakmu ilang gak urus aku. Makanya kalian ini disebut awam ya gini gitu. Awam itu artinya kan bodoh. Baik. Pasal 11, hakikat pengurus lingkungan. Pengurus lingkungan adalah warga lingkungan yang telah diusulkan, warga lingkungan dan dipilih serta diangkat oleh pastor paroki untuk membantu penggembalaan umat di lingkungan melalui 5 aspek hidup gereja: pewartaan, persekutuan, peribadatan, kesaksian, dan pelayanan masyarakat. Jadi sama martabatnya. Jadi jangan merasa lebih wah ketua lingkungan baptisnya ping telu, kan gak podo. Komunine juga podo rasanya hambar, bukan kalau ketua lingkungan dapat rasa stroberi atau enggak, sama. Kesamaan martabat. Diusulkan, warga lingkungan dipilih serta diangkat oleh pastor paroki. Diusulkan, ada proses yang dilalui. Prosesnya macam-macam, bisa pemilihan, bisa voting, bisa macam-macam. Tidak harus seragam. Dan jangan pernah merasa saya milih umat. Enggak. Suara umat adalah suara Tuhan Allah. Enggak lah. Dalam beberapa hal benar, tapi dalam beberapa hal enggak. Suara orang banyak, suara rakyat adalah suara Tuhan. Benar tah? Lah sing ngomong bengok-bengok salibkanlah Yesus itu orang banyak loh. Iya kan? Enggak selalu. Diusulkan, ada proses, dipilih pastor paroki. Pastor paroki memiliki kewenangan penuh untuk memilih yang diusulkan warga lingkungan. Selain yang diusulkan warga lingkungan, pastor paroki dapat memilih calon lain selain yang diusulkan. Boleh. Misalnya, Romo Sabah, teman-teman mengusulkan saya sebagai ketua lingkungan. Padahal sebetulnya hidup moral saya tidak beres. Dan Romo tahu. Kan tidak mungkin Romo Sabah mengatakan, kurdo itu loh, depositone bojo 5. Nah, kan tidak mungkin. Romo Sabah hanya mengatakan, ojo iki lah. Iki loh. Misalnya seperti itu sah. Jadi di gereja Katolik tidak ada demokrasi, tidak ada. Yang ada adalah teokrasi, kristokrasi lebih tepatnya, tidak ada. Seperti kemarin saya sampaikan, Anda pernah memilih Romo Sabas menjadi pastormu? Belas. Nah iso milih malah moh loh. Nah iso milih malah moh. Tidak pernah kita milih uskup, dan Romo juga tidak pernah milih umat. Apakah ada tender? Sapa sing iso dadi pastor paroki ning gone Karangpilang? Tender saya. Saya akan menaikkan kolekte dari sekian juta menjadi sekian miliar. Oh, aku jadi pastor. Kan enggak ada. Ini seringkali salah kaprah dalam hal ini. Dipikir romone subjektif, gak seneng, enggak. Ini memang dia punya kewenangan. Diangkat oleh pastor paroki. Ada kesediaan dari pengurus dan SK dari pastor paroki. Untuk membantu pastor paroki menggembalakan umat lingkungan melalui 5 aspek, sudah jelas tadi. Menggembalakan, mencintai, melayani, menjadi saudara warga lingkungan. Bukan mengatur dan memerintah, bukan. Pertama-tama ini, mencintai, melayani, dan menjadi saudara. Ya jenenge pelayan ya sembarang sing tuannya toh. Maka teman-teman, hal ini seringkali melukai kita ya, karena kita bertindak sebagai direktur. Maka sesama pengurus lingkungan saling menghargai, mendengarkan, dan bersedia bekerjasama dengan tulus demi kerajaan Allah. Sekali lagi 3 hal tadi yang kemarin, keselamatan jiwa, silih, dan penggembalaan. Iku melekat itu. Lakukanlah semuanya. Karo ngalah nganggo sepatune orang lain itu kan tidak enak tuh. Mengikuti pendapat orang lain gak enak. Oh saya, apalagi saya pastor ya. Pastor kepala lagi kan gitu. 34 tahun lagi jadi romo. Menangan. Apa kowe pastor cilik? Tapi mendengarkan itu memang sesuatu yang maka teman-teman, kita ini sama martabatnya diusulkan dalam proses membantu pastor paroki dan menggembalakan, membantu untuk mencintai, maka saling bekerja sama. Itu hakikat pengurus lingkungan. Lalu fungsinya ada 3. Administratif, membantu warga lingkungan untuk memperoleh pelayanan administrasi, surat-surat yang diperlukan. Kayak ono ae lah. Muangkel setengah mati, kayak ono ae. Melakukan pendataan warga lingkungan, memperbarui data dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan dan dilaporkan oleh
dilaporkan ke paroki. Menyediakan kartu keluarga Katolik bagi warga lingkungan, membuat dan menyediakan kronik notulensi. Kronik ini maksudnya peristiwa-peristiwa ya. Misalnya jenengan ada pendalaman iman, di situ misalnya ada buku pendalaman iman di rumahnya ini yang datang sekian. Gitu aja sudah cukup. Di tanggal 17 Agustus di kampung ada kebakaran besar. Dan kebetulan yang terbakar rumahnya orang Katolik semua misalnya. Ditulis peristiwa-peristiwa masyarakat. Ada peledakan bom, ada macam-macam. Sehingga kita melihat konteks kehidupan gereja kita itu agak lengkap. Nah, bisa diteliti. Oh, lingkungan ini bakno walah sembayangnya tok sing rajin. Misalnya, oh pendalaman iman juga rajin, jadi bisa dikembangkan. Ada data. Ini. Terus selanjutnya membuat proposal dan laporan tanggung jawab kepada warga lingkungan. Jadi membuat proposal kegiatan dan lain-lain dan laporan pertanggungjawaban kegiatan warga di lingkungan. Biasa di paroki saya, Juanda itu supaya ini berjalan, setiap lingkungan ada dana 3 juta yang bisa diakses, tapi nganggo proposal. Dan kegiatannya kami yang tentukan. Gak oleh untuk ziarah. Enak. Misalnya untuk KOR, begitu ya, barangkali ada yang perlu transport untuk sing curigen itu dirigen itu. Itu misalnya, itu perlu itu. Misalnya kopi, lalu beli air untuk latihan KOR, oke silahkan kalau itu. Anak-anak untuk beli permen misalnya, anak-anak untuk beli gambar, beli itu silahkan. Tapi nek nggo ziarah gak. Terus ini rekoleksi Romo ziarah, rekoleksinya sak jam. Melakune 3 dina yang mulai. Ha iya, nek kuwi urunan dhewe lah. Ojo mengakses dana dari paroki itu tetap bisa dilakukan. Membuat laporan keuangan lingkungan kepada paroki. Fungsi relasi, mengenali, mencintai warga lingkungan, membangun dan meningkatkan komunikasi antar warga, pengurus dan pastor paroki, mendorong seluruh warga lingkungan terlibat, mengkoordinasi warga lingkungan untuk menyapa, mengunjungi warga terutama yang kurang aktif, tua, miskin, ini yang diutamakan. Sebagai seorang imam yang menggetarkan umat seluruh paroki, bagi saya 2. Kalau itu dipegang, seluruh paroki terasa. 1 anak-anak, 2 orang-orang tua. Nek dicekel Romo, diterusan 3 tekne, sak paroki kroso. Kalau enggak percaya, anak-anak Bapak Ibu di situ dolanan sama Romo Sabas, megang aja yang berkati. Tergetar di sini, orang tua itu. Itu menurut saya kalau itu disentuh oleh teman-teman fungsionaris, sungguh sangat bernilai bagi kehidupan lingkungan. Menyampaikan kebijakan reksa pastoral paroki kepada warga lingkungan ini yang seringkali distorsi. Iya toh. Enggak sambung gitu, komunikasinya enggak sambung. Mengikut sertakan dalam peristiwa-peristiwa penting kehidupan warga, pembaptisan, komuni pertama, krisma, perkawinan, kelahiran, sakit dan kematian. Ya tidak harus semua diikuti, enggak. Tapi paling tidak proses-proses itu kita dulur, kita melok gitu. Mengusahakan terwujudnya semangat persaudaraan dan pelayanan antar warga dan warga lingkungan dengan warga masyarakat. Oke, jelas. Fungsi relasi itu. Tadi bagaimana fungsi formasi pembentukan karakter Kristiani. Mewujudkan cita-cita dasar, arah dasar keuskupan dengan merencanakan program melaksanakan kegiatan pastoral lingkungan yang melibatkan semua warga. Tidak mudah Bapak Ibu untuk menyusun program. Biasanya kita tinggal kegiatannya, programnya tidak, tapi kegiatannya iya. Kegiatannya lingkungan, programnya sering tidak mudah. Memastikan bahwa keluarga-keluarga dan setiap warga memahami serta melaksanakan panca tugas gereja dengan baik untuk mewujudkan jati diri keluarga, gereja, rumah tangga, dan lingkungan sebagai kehadiran gereja dalam masyarakat. 5 aspek tadi. Memperhatikan perkembangan iman anak, remaja, dan orang tua. Ora dirasani loh ya, diperhatikan. Kadang-kadang malah dirasani, anake wong kae boleh wis melok iki lho, dirasani tidak ada jalan keluar, ora di sopo, ora malah diomong nih. Maka seringkali saya secara pribadi berbagai macam pengalaman membantu orang yang membutuhkan secara ekonomik. Ora dibantu malah diomong nih. Oh, iku bapake iki lho bocah, anak ini ndak bisa sekolah. Karena uang sekolahnya belum terbayar. Sing diomongne bapake.
Bapaknya ngombean. Gak tahu nih, lah iya nek bapaknya jahat masa anaknya gak oleh sekolah. Kan gak bisa sebetulnya. Ya anaknya sing kudu di anu iki nyelametno bocahe ora. Masa iso awakmu nyelametno bapaknya? Gak iso. Akhirnya tidak menolong apa-apa. Hanya membicarakan orang. Sing tak alami ku ning parokiku lho ya. Paroki Kalampiran saya pikir enggak gampang. Seringkali kita terjebak di situ, di lingkungan itu, sehingga kita tidak melakukan apa-apa, lalu membicarakan orang. Selanjutnya, memperhatikan perkembangan sudah, setiap aktivitas lingkungan menjadi ruang tumbuh kembangnya secara berjenjang dalam pembentukan karakter beriman, peduli, adil, solidar, akan martabat manusia. Ini semuanya sudah dilakukan, hanya tidak disadari saja. Semua sudah, menurut saya. Semua sudah, saya yakin. Susunan pengurus lingkungan. 1. Susunan pengurus lingkungan merupakan pembagian peran dengan semangat persekutuan murid-murid Yesus dalam menggembalakan umat lingkungan, terwujudnya fungsi lingkungan. Susunan pengurus disesuaikan dengan kebutuhan umat di lingkungan dengan melibatkan sebanyak mungkin orang. Ada 9. 1. Ketua, wakil ketua jika diperlukan, sekretaris, bendahara, seksi liturgi, katekese, dan kerasulan kitab suci dijadikan 1 karena kerasulan kitab suci seringkali cuma setahun sekali. Itu kalau yang lain cukup banyak. Seksi pengabdian masyarakat, oke, ini yang belum ada. Di banyak paroki belum ada. Soalnya ini baru lahir tahun 2019. Pelayanan urusan seputar kematian. Ini macam-macam bentuknya. Bisa PKKS, bisa rukun kematian, bisa pangrukti layon, namanya macam-macam. Pengurus lingkungan hanya tidak rangkap jabatan. Loh, iki akeh sing rangkap lho. Iya ya roh. Ketua, sekretaris, dan bendahara tidak dijabat oleh satu keluarga. Anaknya ketua, bapaknya sekretaris, mantune gitu. Pastor kepala paroki setelah mempertimbangkan bersama para ketua lingkungan dapat menentukan susunan pengurus lingkungan sesuai dengan kebutuhan umat di lingkungan tersebut, di parokinya sendiri, beda-beda. Kesediaan menjadi pengurus lingkungan merupakan ungkapan umat beriman mewujudkan rahmat baptis, mengembangkan dan mempertanggungjawabkan imannya. Jadi Anda mau jadi pengurus itu iman Anda. Sekali lagi, meskipun Anda sekarang kepeksa, wis toh, wis kepeksa, wis gak iso apa-apa kowe, arepe nolak. Enggak. Sudah ini ungkapan imanku dengan segala keterbatasanku. Maka Bapak Ibu, sebentar. Maka Bapak Ibu di sini misalnya hendaknya tidak rangkap jabatan. Di seluruh paroki lingkungan di paroki Karangpilang 70% pengurusnya rangkap jabatan. Oke, baik. 3 tahun ke depan misalnya berusaha untuk yang rangkap jabatan hanya 20%. Ngono loh. Jadi bersambung, berproses gradual gitu. Bukan lalu kemudian enggak ganti alon-alon, tidak kemudian tiba-tiba balik jembreng, enggak. Lalu pastor paroki dapat menentukan susunan pengurus lingkungan sesuai dengan kebutuhan parokinya. Berbeda misalnya di lingkungan Anda mati meng pitung kakak, mosok pengurusnya songo, terus kondi kulaane kan gitu. Iya kan, misalnya seperti tadi masih mati suri kan gitu toh. Nah, terus pengurusnya dari mana? Ya wis ayo pelan-pelan cari. Kita mencari jalan keluar, bukan menyampaikan masalah terus-menerus. Masalahmu terus-menerus yang kamu ulang-ulang terus, tidak akan ada jalan keluar. Kita tahu itu. Maka pelan-pelan kita mencoba melengkapinya. 9 ini. Iki wakil wisan. Kenapa pengurusnya ini? Liturgi, kerasulan kitab suci, sosial, pengabdian masyarakat, urusan kematian. Ini sehari-hari. Yang sering kali dilakukan, wis. Itu sehari-hari betul terjadi. Wong mati ya sehari-hari, macam-macam itu sehari-hari semua. Oleh karena itu ini yang disampaikan sebagai pengurus lingkungan, susunan pengurus lingkungan. Syarat tak pikir gak perlu lah. Wis dadi kabeh wis. Syarat menyusul. Begitu sekarang langsung tugas saja. Sampai nih semua tugas ini Bapak Ibu kalau Bapak Ibu baca wah kayak ini begini tak cerita nih ya. Kenapa ada tugas begitu banyak gitu ya? Sebenarnya sudah Anda lakukan ya. Itu hanya dituliskan. Tidak ada, semua sudah dilakukan, hanya dituliskan saja. Kenapa? Karena semua ketua fungsionaris lingkungan tidak duwe cekelan. Tugasku iki opo kan ngono.
Jadi pengurus lingkungan dulu-dulu itu kayak wong mlebu ning kolam gitu jongkrok ning wis kono kelep-kelepo. Gitu. Nah sekarang diberi, iki lho kurang lebih begini. Kan orang tugasnya apa Romo? Seksi liturgi lingkungan. Iki lho ning kono ono. Tugasnya apa Romo? Bendahara. Iku lho ono. Akeh. Iya, iku wis mbok lakoni kabeh. Akeh. Dan itu yang Anda lakukan. Dan ini kita hanya menuliskan saja. Wis wacan sak kemputmu wis. Jadi begitu. Itu tugas-tugasnya yang sebetulnya sudah dilakukan. Misalnya tugas ketua lingkungan ini ono 22 apa piro? Ya bener 22. Wis kabeh bersama pengurus lingkungan sudah mendorong warga lingkungan untuk lebih berperan, sudah berkoordinasi dengan pastor paroki, sudah menyampaikan kepada asisten imam untuk lingkungan, sudah menyampaikan kepada romo, sudah semua dilakukan. Yakin saya. Ini cuma nulis tok, engko nek ana wong keluar lingkungan tugas apa iki lho. Muak. Ya wis anu ketoken sing ndi sing mbok ketok wis. Aku yang ngono, saya sampai piro? 1 sampai 5, gelem, 5 sampai 10 pilihan wis. Aku ngono ae. Kok sesuk dilakoni kabeh. Ora usah rena-rena aku ngono. Ya sudah, tok terlalu banyak Romo ndak bisa. Ya wis pilihan ndi, wis. 1 ya Romo, 2 ya. 8 ya. 11 ya wis iku ae 1, 3, 8, 11 ya wis iku lakonono sing liyane aja sik. Ngono ae wis dilakoni kabeh. Memang sudah dilakoni. Itu semuanya sudah. Ini sekretaris tugasnya notulensi. Nah ini yang penting bendahara, teman-teman. Bendahara ini duit ini. Mencatat administrasi keuangan lingkungan, bertanggung jawab. Ini bukan hanya bendahara loh, seluruh fungsionaris lingkungan. Semua dipakai dan didapat oleh lingkungan adalah duitnya gereja. Tidak ada yang namanya duit paroki, tidak pernah ada namanya duit lingkungan, tidak ada pernah yang namanya duit wilayah kene. Semua itu duit gereja. Kenapa? Karena dicari atas nama gereja. Siapapun Anda. Maka teman-teman di sini prinsip. Ketika misalnya mencatat administrasi, bertanggung jawab pengumpulan dana, bertanggung jawab terhadap laporan keuangan, menyusun kondisi penggalangan dana, semua ini atas nama gereja. Maka ketika misalnya paroki Karangpilang mau Natalan, misalnya Natalan bareng gitu, piro dana ning lingkungan kabeh, seret. Ada 100 rupiah, ada 500 rupiah, ada 5.000, ada. Kami minta 25%. Romo paroki mengatakan 25% dari jumlah uang yang ada di lingkungan untuk Natalan bareng. Boleh. Tidak, itu duit lingkungan. Mbahmu ora enek duit lingkungan. Iki duit gereja sing dititipne ning wilayah, duit gereja sing dititipne ning paroki. Jadi tidak ada sebetulnya. Maka teman-teman, bukan ketika kita mempunyai sesuatu yang besar kemudian sukses, enggak. Saya pernah misalnya di sebuah paroki ketika tahun 90-an 7 atau 96 melihat keuangan. Di keuangan itu, di pembukuan tercatat 10 rupiah. Saya kan enggak puas dengan catatan. Endi duit 10 rupiah itu? Catatannya 10 rupiah itu. Duit endi 10 rupiah itu? Misalnya di tabungan ada 5 rupiah, macam-macam. Endi? Bingung. Isuke ono rekening BCA anyar. Isine 10 rupiah. Jadi sebetulnya duit itu tidak jelas. Terus sebenarnya Romo dipinjam umat sakno. Oh ya wis. Kadang-kadang kan seperti itu. Kalau saya bertanya sebagai seorang imam, endi pembukuanmu, endi duit endi? Bukan saya tidak percaya sama Anda loh. Ingat, Tuhan Yesus pun dalam soal duit harus dikontrol. Yesus saya dikontrol, dan yang ketua lingkungan, bendahara lingkungan, pastor paroki semua dikontrol. Itu justru meringankan kita, bukan tidak percaya. Maka di sini penting supaya kita bertanggung jawab semuanya. Itu soal bendahara. Wes selanjutnya seksi liturgi, wes gampang lah itu balik ini. Katekese penduluman, rekoleksi ngono-ngono kuwi. Wes bar. Ono pertanyaan enggak? Sekarang tinggal pertanyaan, silakan membaca.
Yo, silahkan. Oh, sekretaris. Mencatat, mendokumentasikan notulensi, ini nomor 2. Kronik nomor 5. Notulensi misalnya ada pertemuan pertemuan umat, pertemuan pengurus, itu notulensi. Jadwal pertemuan dan kegiatan, sekarang media sosial, tanggal sekian, jam sekian di rumah Bapak ini ada doa rosario, sudah jelas itu. Komunikasi, informasi, surat menyurat, undangan, administrasi, info, semuanya itu. Dari paroki ada info ini diteruskan dan lain. Sekarang lebih mewakili kalau misalnya ketua dan wakil ketua tidak berhalangan, oke. Dan ada forum sekretaris lingkungan untuk menyamakan database itu loh, apa namanya K3 atau data-data itu. Tanggung jawab salin KK, nah ini data sensus, data dokumen, inventaris, misalnya lingkungan Anda punya ambulan gitu ya, misalnya. Kemarin beli ambulan gitu ya, waduh, inventarisnya ambulan, tulis, beli tahun sekian, ada apa, itu ditulis baiknya, didokumentir. Dan ini tadi yang saya sebutkan ada forum sekretaris, kira-kira begitu. Dan memang mungkin sudah, tetapi bagi kami, saya di Paroki Juanda perlu memang pelatihan bersama, ngisine gitu, narasine kayak ngopo, dan kadang-kadang ngirim foto, ya toh, foto tok. Foto apa iki? Oh ngentak. Ya, kan harus ada narasinya sedikit toh. Ini sembayangan rosario di rumah Mas Andreas yang datang 12.30 misalnya, semacam itu toh. Jadi, ya sing cilik situ. Misalnya seperti itu. Kadang-kadang cuma ngirim fotonya bernafsu gitu, tapi narasinya gak enak. Nah, itu kan baik kalau misalnya dinarasikan sedikit saja. 2, 3, 4, 5 kalimat cukup menurut saya. Tidak usah terlalu banyak. Baik, ada lagi? Monggo, nun sewu. Iya. Penggunaan dana. Iya. Prinsip Nisor. Sebentar. Slide ke-32. Iya. Lingkungan adakan jarak apa boleh. Ini kan paroki ini dewe-dewe, ini parokiku. Parokiku membatasi bahwa dulu dana itu diberikan kepada ini supaya pengelolaan itu berlatih dari yang diberikan gitu. Bukan berikan itu kemudian seperti hadiah saja, enggak. Ini supaya melatih tanggung jawab, melatih mengelola kegiatan, program dan lain sebagainya dengan cara itu. Tentu boleh dipakai untuk itu, boleh, sangat boleh. Mbok nggo kenduren bareng oleh. Enggak ada masalah. Mbok sumbangne Romo Sabas ya oleh. Oleh, semua boleh dipakai. Maka prinsipnya begini. Teman-teman, satu, pencarian, pengelolaan dan pertanggungan jawab dana harus diketahui, disetujui pastor paroki. Misalnya, ini mau mengumpulkan dana untuk misalnya tindak mana? Matur Romo paroki dulu. Begitu. Pencarian, pengelolaan dan pertanggungan jawab diinformasikan kepada warga lingkungan secara periodik. Kita kemarin mengumpulkan sekian, sudah dipakai sekian, tinggal sekian atau kurang sekian. Semacam itu. Pengurus lingkungan bukanlah pemilik, melainkan pengelola dana demi pelayanan bagi umat. Jadi nggak bisa sebetulnya, misalnya ketua lingkungan ngomong, Mbak, iki duitnya nggak bantu saya. Oh jangan, loh ya, kayak duitmu ya. Ya berembuklah yang baik gitu. Itu maksudnya. Dana yang diperoleh dipergunakan sesuai dengan intensi dari orang yang memberi. Kalau intensi saya memberi ke lingkungan itu untuk ziarah, yonggun ziarah. Kan begitu. Kalau saya memberikan kepada saya misalnya donatur ya, saya memberikan, Pak, aku ada sumbangan, ada rezeki ini untuk biaya anak sekolah. Ya untuk anak sekolah. Jangan kemudian mumpung enek dana, ayo ziarah. Padahal sing ngekei iku maksudnya gak. Nah, biasanya saya memberi duit kepada anak, ada rezeki ini untuk lingkungan. Perlu ditanya, untuk apa? Nah ya, misalnya ketua lingkungan ditanya begitu. So saya yang memberi dana sembarang wis mbok nggo apa? Oleh tak nggo ziarah. Oleh tak nggo
nagati cah sekolah, oleh tak nggo nukokne susu lansia di sana itu yang susah itu. Ditanya ulang. Saya sebagai seorang imam sering begitu. Datang, Romo, biasanya bapak-bapak bar lari-lari pagi ngono, nganggo cek ngono, dek gak gelem konangan bojone, nek konangan bojone gak oleh. Nggo cek ngono ning pasuran, meneng ae lho Romo. Saya tanya, nggo apa? Nggo gereja Romo. Lah iya gereja iku akeh. Ana talang bocor, ana macam-macam kan? Gereja iku akeh. Maksudmu nggo apa? Wis terserah Romo. Ngono kan biasane. Nek tak nggo iki oleh apa gak? Iya Romo. Oh ya wis. Berarti intensinya itu. Kira-kira begitu. Itu kan harus diperdalam supaya dana itu pas ngono lho. Karo sing ngekeki. Nah, itu intensi itu maksudnya. Pengelolaan dana lingkungan dan pertanggungjawaban dicatat dan dilaporkan sesuai dengan tertib administrasi biasa. Keluar masuk sederhana saja tuh. Ndak yang duwe piro sih? Koyo rumit-rumit nemen lah duwe saipet ae kok. Gaya tok koyo duwe piro ae. Sumber keuangan, iuran warga, yaitu dana yang diperoleh dari umat lingkungan secara rutin. Ada kan? Yang rutin-rutin itu ada. Kartu merah ya. Di sana kartu putih. Enggak apa-apa. Oh ya mungkin. Kolekte atau dana yang diperoleh pada waktu kegiatan rohani atau peribadatan, nyederno kantong. Sumbangan, yaitu dana yang diperoleh dari pemberian sukarela, baik dari lingkungan sendiri maupun di luar lingkungan. Bisa saja Bapak Ibu punya putra di Australia gitu. Lele, sumbangan po lingkunganku. Nah, dikirim, itu kan sumbangan termasuk ini. Penggalian dana, yaitu dana yang diperoleh dari umat untuk kepentingan khusus. Misalnya, warga lingkungan Fransiskus kalau misah di Karangpilang dapat kartu door prize. Nah, bendo misah ning kono kabeh. Door prize Toyota Avanza. Oh. Iya, misalnya itu kan cari dana, misalnya seperti. Tapi semuanya ini diberikan kepada disampaikan kepada Romo Paroki. Peminjaman uang lingkungan. Bendara lingkungan sebagai penanggung jawab keuangan lingkungan hendaknya tidak meminjamkan uang yang dipercayakan kepadanya tanpa persetujuan pengurus. Itu untuk melindungi. Ojo. Ning yo ojo galak-galak. Sik Bu yo, sik Pak yo tak omong ketua lingkungan. Setiap pinjaman yang sudah disepakati dituangkan secara tertulis yang di dalamnya ada nama jelas peminjam, pokoknya administrasi jelas. Pernyataan persetujuan itu ditandatangani ketua lingkungan, bendahara serta peminjam. Ini sering nek Karangpilang mungkin tidak terjadi, di banyak tempat sering terjadi. Karena dianggap nganggur toh kalau disilih, dan kasihan pengurus lingkungan juga kasihan terhadap warga. Terus mari ngono pergantian pengurus tadi hilang. Orang hilang duit tok, sak uangnya hilang. Sak uangnya hilang. Karena begitu, terus kadung nyilih arep cekop maune aktif toh, nyilih isin deh, hilang kabeh. Itu juga mesti hati-hati. Terus apa nih? Wes lah, wes ikut tok. Kira-kira begitu, kurang lebih begitu. Ya, gampang duit ae lho. Nggih, silahkan. Kalau di lingkungan ada iuran-iuran, Ya. kemudian ada yang tidak bisa membayar iuran kartu merah ataupun PPKS, itu bagaimana? PKKS, ya. Kemudian kalau memang ada warga yang tidak mampu, kita pun sebagai umat yang mampu memberikan iuran, itu kita hanya membayarkan PKKS, iya. Begitu. Nah, bagi orang yang mampu tidak mau bayar sama sekali itu bagaimana? Iya. Walaupun kita sudah menagihnya Iya. berkali-kali sampai kita itu pegas. Iya betul. Aku juga mau males dong. Saya pengen di gereja saya itu tak tulisi gede-gede itu. Siapa yang tidak kolektor jangan misa di Juanda. Ngono maksudku. Tapi kan gak iso. Gak iso. Jadi begini Bu, memang itu iuran sukarela. Dan itu diambil atas kesepakatan bersama, entah sejarahnya piye kan begitu. Misalnya Rp100 per orang atau Rp100 per yang sudah bekerja. Sebetulnya per yang sudah bekerja, bukan per kakak. Jadi kalau di tempatnya DE, ono bapak ibune sing kerja, DE kerja dua sebetulnya. Itu, tapi iki terserah. Takok pasturmu itu. Terus PKKS. PKKS itu sebenarnya itu adalah dana untuk membantu yang tidak mampu. Tapi saiki jadi koyo asuransi.
Nah, iki sing kudu didandani, tapi sulit, tidak mudah memang. Bukan asuransi itu sebetulnya. Misalnya, saya meninggal, peti saya aja seharga 50 juta lebih. Masuk aku isek gelem peti sing regane 3 juta, kan nggak mungkin. Tapi karena dalam bentuk uang, ngono lho ya. Wong dadi gelem kabeh. Ketika saya di Ngagel genti peti. Jadi urunan PKKS yang dikekno adalah fasilitasnya bukan duit, tapi peti. Nah, nek saiki petiku 100 juta masa arep njupuk sing peti. Sehingga bukan uang. Lalu uang diberikan kepada mereka yang tidak mampu, tentu lingkungan yang lebih berperan untuk 7 dino, 40 dino, apa 100 dino. Gitu ya. Dengan rincian 15.000 kali 50 orang yang datang. Setiap apa jenenge momentum itu baru santunan. Kalau yang itu apa sih istilahnya santunan karo apa lali aku. Tapi beda di situ. Tapi tidak dalam bentuk uang. Kalau dulu ditambahi yang tidak mampu ditambahi 500 apa 800.000 begitu. Sekarang dibalik. Justru yang primer itu peti. Yang sekunder, yang pemberian bantuan itu dalam bentuk duit dengan rincian 15.000 kali 50 kali 3 kali peringatan. 2.250.000. Wes, iku nggo sing ora mampu tenan. Sungguh sulit tuh kalau yang tidak mampu itu untuk sembahyangan itu dek kangenan dek. Itu yang kami tawarkan. Nah, urunannya monggo. Kalau memang tidak mampu ya itu sangat bagus itu. Semua warga lingkungan Ibu masuk surga jika memberikan PKKS. Ya, baik. Wes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, pada akhirnya seluruh sesi yang akan disampaikan oleh Romo Budro telah